Kemudian yang kedua ada yang namanya hukum Kirchhoff. Ada yang masih ingat nih hukum Kirchhoff? Sudah pernah dapat belum? Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu ada dua. Ada yang namanya KCL, ada yang namanya KVL. Yang masih ingat nggak? Atau mungkin sudah diajari belum nih? Panjangan dari KCL itu apa? Panjangan dari KVL Kirchhoff apa Current mungkin? Law. Silahkan. Ya, ini Kirchhoff Current Law. Bahasa Indonesianya apa? Hukum arus Bahasa Kirchhoff. Indonesia. Hukum arus Kirchhoff. Hampir benar. Jadi yang benar adalah hukum Kirchhoff arus. Ya, hukum Kirchhoff arus. Nah, kalau KVL? Kirchhoff Voltage Law. Ya, Kirchhoff Voltage Law. Atau kalau bahasa Indonesianya berarti adalah hukum Kirchhoff tegangan. Ya. Jadi hukum Kirchhoff itu ada dua, ada yang namanya KCL, ada yang namanya KVL. Jadi kalau kalian mungkin ke depan nanti saya mungkin sering pakai istilah KCL, KVL itu jangan sampai bingung ya. Jadi KCL itu adalah hukum Kirchhoff arus, KVL itu hukum Kirchhoff tegangan. Maksudnya apa nih? Kita mulai dari KCL dulu ya. Hukum Kirchhoff arus. Ada yang masih ingat hukum Kirchhoff arus itu seperti apa? Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Ya, I masuk sama dengan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Artinya KCL itu hanya berlaku pada titik percabangan. Ya, jadi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar itu berlaku kapan? Berlaku ketika ada titik percabangan. Ya. Yang dimaksud titik percabangan itu berarti misalkan saya punya rangkaian pertigaan bentuknya. Ini namanya titik percabangan atau perempatan seperti ini. Ini juga namanya titik percabangan. Ya. Jadi persimpangan gitu ya atau titik percabangan atau persimpangan lah kalau kita menganalogikan di sebuah jalan gitu ya. Berarti ketika ada persimpangan seperti itu akan berlaku hukum KCL, arus masuk sama dengan arus keluar. Artinya ketika di sini adalah misalkan ini I di sini nilainya adalah 10 ampere, kemudian keluar di sini itu I-nya sama dengan 6 ampere, ya. Maka yang keluar di sini ini berapa nih I-nya? Ada yang tahu nggak? Berapa ini? I yang masuk misalnya I1, ini I2, ini I3. Nilai I3 itu berapa? 4 ampere. 4 ampere. Ya. Kenapa bisa 4 ampere? Karena yang masuk adalah 10 ampere, yang keluar ke I2, ini kan masuk ya tanda panahnya, ini arahnya masuk. Masuk ke titik percabangan. Itu berarti nanti yang keluar itu jumlahnya harus sama dengan 10 ini. Yang keluar yang pertama I2 ini arahnya keluar, berarti ini 6 ampere, I3 ini keluar juga arahnya berarti ini juga 4 sisanya ya, berarti 4 ampere. Jadi kalau kalian mau menyelesaikan sebuah rangkaian dan di situ ada titik percabangan, pasti mau tidak mau kalian akan menerapkan yang namanya KCL. Kalau di rangkaian listrik mungkin ini akan dipakai untuk analisis not. Untuk apa namanya di rangkaian listrik nanti akan terpakai ketika kalian menggunakan metode analisis not. Di rangkaian listrik satu kan sudah pernah dapat ya analisis not. Kemudian KVL. Sekarang kita bicara KVL. Ada yang masih ingat KVL adalah atau hukum KVL isinya adalah yang masih ingat? Jumlah tegangan pada suatu lintasan tertutup itu nilainya sama dengan 0. Ya, sigma V sama dengan 0. Dengan catatan ini di loop atau di rangkaian tertutup. Ya.
Yang dimaksud tertutup itu apa? Gitu kan. Berarti dia akan kembali lagi ke titik asal, ya namanya juga tertutup. Jadi kalau saya membuat rangkaian, dia akan kembali ke titik asal. Misalkan gini, biasanya gambar baterai kan begini ya. Gambar baterai, saya punya rangkaian resistor, ya, kemudian kembali lagi ada resistor lagi, ya. Kemudian dia kembali ke baterai lagi. Nah ini namanya rangkaian tertutup. Ya, ini ada baterai, ini V baterai, ini VR1, ini VR2. Ya. Nah, jumlah tegangan pada loop tertutup, jadi ini adalah loop tertutup, itu sama dengan 0. Artinya V1 ditambah V2 itu harus sama dengan V baterai. Ya. Jadi misalkan baterainya itu 9 volt, PR1 itu 6 volt, PR2 berapa sisanya kan gitu. Ini adalah 3 volt. Ya. Atau kalau dituangkan dalam bentuk rumus, kalau dijabarkan di sini, berarti ini V baterai dikurangi PR1 dalam kurung mungkin bisa kayak gini juga, PR2 sama dengan 0. Atau kalau ini dijabarkan lebih lagi menjadi V baterai min PR1 min PR2 sama dengan 0. Ya. Pasti akan ada, kalau ada sumber tegangan, pasti dia menjadi yang terbesar. Berarti komponen yang lain itu pasti kalau dijumlahkan nilainya adalah sebesar baterainya, gitu ya, sumber tegangannya. Ya, jadi ini mungkin mengingat kembali ya. Yang pertama terkait hukum Ohm, yang kedua terkait hukum Kirchhoff. Nah, kalau KVL ini, kalau tadi KCL itu untuk analisis node, kalau KVL itu nanti dipakai untuk keperluan analisis mesh. Kalau kalian mungkin pernah mendengar atau pernah mempelajari di rangkaian listrik 1, analisis mesh itu dasarnya adalah KVL. Kalau analisis node dasarnya adalah KCL.